Aku tuh kalau buat sendiri seringnya beli sih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, gue langsung kayak anjrit, ayo ngapain tadi gitu. Karena seru, masak sambil dimarah-marah itu seru banget. Hey everyone, it's Agatha Chelsea. Welcome back to Safe Space Podcast. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama salah satu chef yang lagi naik daun banget. Kebetulan kontennya lagi sering banget lewat di FYP dan juga di IG Reels aku. Ada Kak Firhan, Master Chef Indonesia. Halo, wah, Hai, akhirnya aku diundang juga ke sini. Iya, Thank you so much. akhirnya bisa ada jadwal yang match juga Akhirnya ya. Ternyata di sini seru banget ya. Seru banget ya. Set baru. Jadi mana kompornya, Sel? Oh, kompornya ini kebetulan Nggak ada. Nggak ada. Aduh, apa Thank kabarnya, you. Kak? Alhamdulillah aku baik banget. Lagi sibuk apa, Kak, sekarang? Kalau sekarang cuma sibuk kayak bikin konten, masak. Terus juga aku sibuk paling kayak ya udah syuting masak. Seputar masak sih. Seputar masak ya? Makanan gak jauh-jauh dari itu. Aduh, ya. Cuma Kakak kan ikut Master Chef ya kemarin ya. Runner up Master Chef Runner up season 6 itu. ya? Iya, betul. Iya. Itu kenapa sih, Kak? 6 ya? Iya, benar. Iya, benar. Kenapa Kakak kayak termotivasi ikut Master Chef sih? Pada awalnya. Waduh. Jadi gini. Asik. Jadi gini, Cel. Ya. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, santai kan? banget. Jadi gini loh. Awalnya gue tuh pengen Masterchef tuh dari munculnya Masterchef season 1. Itu pas zaman Udah lama SD. banget loh. Gak Iya. mungkin dong kalau anak SD masak, jatuhnya jadi apa kan? Iya. Terus udah tuh dari situ tuh ngeliat tuh kayak sometimes gue bakal ada di situ tuh. Oke. Suka gitu. Pertama emang Iya. suka masak kan. Iya. Terus kedua tuh ngeliat tayangan Masterchef. Kayak setiap kita tuh tau gak sih kalau kita nonton tuh kayak menggebu-gebu. Iya. Nah, Iya. dulu Emang tuh seneng. emang seneng. Udah akhirnya ke 1, 2, 3, 4, 5. Mau ikut tuh yang kelima. Iya. Tapi pas itu lagi nyusun skripsi kalau nggak salah. Jadi nggak ikut. Akhirnya ke 6 lah. Terrealisasi lah apa yang aku pengen. Oh, oke. Kayak gitu. Aku emang pengen banget masuk Dari situ. dulu emang pengen. Yes, pengen banget karena seru. Masak sambil dimarah-marah itu seru banget. Oh iya? Iya iyalah dimarah-marah seru tau. Kayak di pressure anjir Chef Juna marah-marahin gua gitu. Emang seru? Seru Bukan banget. jadi serem gitu ya? Ya serem sih. Cuman kalau aku kayak ya udah. Ya jadi. Emang jadi ada dramanya Dra- gitu ya seru banget. Oh gitu. Tapi emang mulai suka masak dari umur berapa, Kak? Ya ampun dari umur segini nih kayaknya ini mana ya? Dari segede bonsai ya? Iya benar dari bonsai. Dari segitu aku tuh dari SD sebelum SD deh kayaknya SD ya. Dari SD. Jadi anak-anak kecil tuh pada main masak-masakan pakai tanah. Enggak, aku masak beneran. Masak nasi goreng. Walaupun ya tau lah masakan anak kecil kayak apa Iya. kan. Tapi dulu tuh zaman aku dulu di komplek aku tuh anak-anaknya tuh pas ya zaman aku tuh anak-anak masih suka main kumpul apa segala dan Iya. rumah aku tuh deket sama kali jadi mancing, habis mancing ikannya aku masak. Oh langsung dimasak? Langsung masak, karena kalau nggak ada sisa nasi kita bikin nasi goreng kayak gitu dan asli nggak pakai tanah-tanahan. Oh jadi beneran masak? Bener masak dari awal Oh, dari gitu. kecil banget sih. Cuman yang ngajarin pertama kali siapa tuh, Kak? Atau otodidak sendiri? Aku mama Oh mama. emang bisa masak Emang senang kan. masak Terus juga. aku kayak enak nih masakan si mama gitu kan, dari masakan mentah kok jadi enak banget nih. Oh. Akhirnya kayak coba-coba suruh biasa tuh. Firan, buku kupasin kulit bawang. Aku kupas pelan-pelan terus udah coba motong terus suka kadang tuh namanya orang tua kan gak suka tuh pakai blender. Zaman dulu juga blender kayak nggak ada kan ya. Oke. Ngulek, jadi aku suruh kamu yang ngulek gitu. Ditambah lagi keluarga aku kan cowok semua. Oke. Kakak aku maunya emang sekolahnya teknik. Aku awalnya juga dulu pengen jadi abri. Oh oke. Dulu mau jadi abri, Iya, jadi iya, apa? iya. Jadi abri kalau nggak dokter. Oke. Udah, adek aku emang mau teknik dari kecil oke. dari gitu. Dari kecil udah mau. Terus aku nih yang labil nih kemana-kemana. Akhirnya ya udah cemplung masak lah. Oh, cuman kalau kuliah, kuliahnya masak atau Masak, aku kuliner. masak. Aku kuliner dari Kulineri. SMK juga. Oh oke. SMK-nya kuliner, kuliahnya juga kuliner. Berarti di momen apa tuh, Kak, kayak udah mulai oke deh firm maunya kulineri gitu? SMP. Aku pas zaman SMP itu udah pengen kayak yaudah deh kayaknya memang suka masak deh, dan untungnya orang tua tuh dua-duanya kayak ya udah kalau lo mau ngambil itu ya lo fokus, lo ambil kemauan lo, jangan sampai kayak berhenti di tengah jalan gitu. I see. Dari SMP Udah diminta fokus lah ya. Betul. Cuman siapa nih, Kak, yang pertama kali bilang makanan Kakak enak? Kayak misalnya masakannya enak juga nih gitu. Mama lah otomatis. Mama. Keluarga sih, bagian keluarga sih. Dan mama tuh yang aku senang adalah kalau masakan aku najis banget gitu ya kayak, wih apa nih? Itu mama bilang kayak, ini masakan lu nggak enak. Oh jujur? Jujur, aku suka tuh mama tuh masakannya jujur, dan mama tipe kalau orang yang berani bumbu kalau masak. Jadi, Tiran masakan lu apa nih? Sampah. Bisa dibilang kayak gitu aku masih kecil.
kayak gak enak masakan dari kamu. kecil udah dikuatkan mentalnya bener. Karena kalau di kitchen tuh emang emang di kitchen tuh wah sangat. Kita tuh nyebutnya tuh orang kitchen itu adalah white army. Karena kita masak itu nggak sedikit. Oke. Kita tuh masak itu porsi yang bisa buat 100 orang dan masaknya bukan pakai centong kecil, pakai dayung. Serius. Oh, oke. Dan itu bisa diteriak-teriakin. Aku sekolah kuliah aku aja kuliah yang cukup strong kayak bisa sambil diteriak-teriakin kuliahnya. Oh ya? Yes, kan kayak attitude nomor 1. Terus juga kalau misalnya lu bego banget di kuliahan, lu bisa sama senior tuh diteriakin, lu bego banget sih gini. Itu real. Karena aku tuh praktek itu dari semester 1 dari semester 1 sampai semester 5 gabung. Jadi kita diomelin sama senior. Kalau goblok-goblok banget. Jadi bener-bener dilatih mentalnya sih. Cuman kalau dibandingkan sama ikut MasterChef nih, pressure-nya beda apa gimana? Ikut MasterChef ya. Pertama ada pressure kita depan kamera. Oke. Karena nggak semua orang bisa masak kalau di depan kamera. Oke. Orang yang jago pun sekalipun jago di depan kamera bisa jadi nggak enak masakannya. Oke, itu kenapa? Maksudnya kayak grogi kah? Jadi grogi, atau? yes. Jadi grogi, Cel. Jadi pertama itu, terus kedua adalah pas ikut MasterChef itu kayak ya kita masaknya diomelin, di pressure, bener-bener pressure-nya tuh tinggi banget. Jadi kalau kita nggak fokus, nggak tenang ya udah hancur. Kayak gitu. Oh, oke. Cuman ada trik nggak sih selama ikut MasterChef kayak trik supaya akhirnya jadi bisa menang? Gimana? Triknya ya kalau aku sih ya sebenarnya ya. Ini aku dari dulu ya, aku minta doa orang tua aja sih. Tapi jujur, aku tipe kalau orang kayak apa-apa aku ceritakan sama kedua orang tua kayak Pah, Mah, saingan Firan banyak. Waktu itu zaman aku bukan yang zaman Covid masih enak lah kayak kita cuma ngirim video dan otomatis kesaringnya jadi banyak kan hanya orang-orang yang bisa mumpuni gitu buat bikin video ngirim kan. Kalau zaman aku enggak, dari ribuan orang, aku cuma bilang kayak Pah, Mah, ini banyak banget orang yang mau audisi, doain ya. Itu doang sih aku cuma minta sambil aku ya belajar basic yang aku pelajarin. Karena yang dibutuhkan adalah kalau lu bisa basic masak kayak basic saus atau itu kan saus gitu kayak saus putih yang suka kamu makan di steak. Kalau bisa western demi glace itu basicnya semua basic. Misal Indonesia bumbu putih, bumbu merah. Kalau kamu udah kayak fokus basicnya itu gampang, dari basic ini sama basic ini digabungin aja. Jadi nggak mesti ribet-ribet kayak gitu masak sebenarnya. Jadi sebenarnya masak tuh basicnya yang penting. Basicnya yang paling penting. Jadi banyak orang belajar masak kayak langsung terjun masak tapi nggak pelajarin basicnya. Oh, berarti bisa dibilang kalau ikut MasterChef nih atau jadi chef in general, selain punya skill masak juga harus punya mental yang kuat. Oh, of course. Karena kalau mentalnya tempe pas ditegur nangis. Kayak temen gue pernah. Jadi zaman SMK nih kan ya. Zaman kita SMK, zaman kuliah, udah kuliah lah ya. Karena chef itu wah gila. Oke, dari chefnya tersendiri yang lebih senior ya, itu udah galak. Satu, kan. Karena kan di sana bayangin deh, kita depan kompor, bukan kompor kecil itu tapi kompor yang gede, panas. Terus apalagi namanya rush hour kan, kayak jam 6 jam makan malam, lunch itu kayak gila tuh dapur tuh. Udah panas, galak, ditambah lagi customer. Kayak mereka mau makan, kita tuh masak untuk orang lapar. Otomatis mereka galak dong. Bener. Ya kan? Jadi kalau ditegur customers tuh nyakit banget. Teman aku pernah kayak lagi breakfast, dia bikin bikin sunny side up. Sunny side up nggak boleh. Over easy yang dibalik kan. Sunny side up yang dibalik. Dia nggak mau pecah sedikit doang. Dia pakai bahasa Inggris lah intinya. Gue nggak tahu bahasa Inggris apaan ya. Gak pinter-pinter banget soalnya. Si egg yolknya dia nggak mau. Ya egg yolknya pecah. Dia bilang kayak, lu better belajar lagi. Itu kuliah ya, dan itu di Malaysia. Oh my god. Pas itu aku di salah satu hotel di Malaysia di Kuala Lumpur. Itu yang ngomong customer terus kayak, lu mending belajar lagi deh, buang, digituin. Dan dia ke belakang, terus si customer-nya bilang ke head chef-nya, apa nggak jadi dimarahin, kita head chef-nya marah, terus juga dapat perlakuan dari customers, dan itu ngomong kayak besar kayak, buang. Gue langsung kayak, gitu ya. Tapi ngomongin soal kesibukan Kak Firhan sekarang ya, kan lagi aktif, aku liatin lagi aktif bikin konten di sosmed, di IG, di TikTok gitu. Yang maksudnya sering viral nih, maksudnya viewsnya sampai jutaan nih gitu. Cuman apa nih yang membuat Kak Firhan akhirnya mau dari kemarin ikut ajang akhirnya jadi mau bikin konten? Gini loh, jadi tuh banyak banget. Aku nggak bilang ya kalau keluar kita dari MasterChef itu banyak orang menganggap kayak keluar dari sebuah ajang kompetisi, apalagi misalnya salah satu MasterChef, banyak yang merasa kayak I'm a superstar. Kayak gue tuh artis gila keluar dari MasterChef, wow. Padahal sebenarnya nothing. Sebenarnya nothing. Kayak kalau lu nggak mau, pertama itu yang aku pikir kayak kalau lu nggak mau ngebuat image lu atau lu nggak mau punya karya, ya lu nggak bakal jadi apa-apa. Oke, lu viral sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lu bakal hilang gitu. Karena aku merasakan hal itu gitu.
aku pikir kayak aku beres dari MasterChef, aku punya program TV pertama kan. Aku nggak mikir kayak banyak bilang, Han, lu bikin konten dong biar lu nggak hilang namanya. Nggak usah deh, atau aku nggak pakai, aku punya program TV, aku mikir gitu. Walaupun aku juga mikirnya I'm nothing juga sih sebenarnya. Cuman masih waktu itu emang pertama mager sama ya udah gue mengandalkan fans itu dari TV. Ternyata enggak, karena beda. Kan bikinnya juga effort banget. Banget sampai menangis-nangis saya kadang bikinnya. Udah balik lagi, ya udah akhirnya aku belum lama deh, aku tuh bikin konten tuh fokus di setahun sampai 2 tahun kurang lah ke belakang itu aku bikin konten. Aku mikir kayak iya ya, ternyata dari TV kita nggak, ya we are nothing gitu loh, kayak nggak bisa se terkenal itu kasarnya, bisa gitu bisa iya. Terus akhirnya aku pelan-pelan bikin konten, kayak gue harus coba bikin konten sekali. Viewers jelek, kayak ya udah aku hajar aja terus, kayak lempar terus sampai akhirnya kayak bagus. Aku kayak oh happy ya, apalagi dengar review orang tuh ke DM kayak kamu juga sempet ya kalau ngasih sebuah inspirasi kayak, Kak terima kasih ya, kayak ini kakak bisa aku jadi ini. Kakak aku tuh happy banget ketika denger kayak komen-komen positif atau kayak oh ternyata berguna ya. Ada yang recreate. Iya betul banget, itu sih dari situ aku akhirnya ya udah jadi sebuah apa ya, jadi sebuah kerjaan buat aku ya, karena aku jadi happy lah ngerjainnya. Ngerti. Cuman kalau misalnya jenis masakan ada yang jadi spesialis nggak Kak kalau dalam bikin dari kontennya? Kalau aku kontennya lebih banyak konten buat ibu-ibu sih. Oh oke. Banyak banget ibu-ibu parah. Kayak 80% mungkin followers aku ibu-ibu bener. Jadi lebih banyak makanan Indonesia yang buat gini, apa paksu ya, kita nyebutnya paksu ya. Paksu tuh papa suami. Pokoknya gitu, pasangan suami paksu. Jadi untuk paksu gitu. Kayak banyak banget, chef terima kasih ya menunya buat paksu aku gitu. Terus ya aku benci banget pada komen kayak, sayang ini di recook ya. Gue kan iri ya sebagai gue jomblo, kayak anjrit, lu bisa gak usah pacaran di komen gue gitu. Kayak banyak banget, sayang kita bikin ini yuk, sayang pulang kerja aku bikinin ini. Itu banyak banget. Banyak banget. Banyak banget itu. Banyak banget, jadi lebih ke masakan Indonesia. That's why ya gitulah masakannya kayak simple. Masakan rumahan ya. Cuman yang paling selama ini di konten nih, yang paling ribet apa menurut Kakak? Yang paling ribet itu biasanya adalah pertama masakan yang metode tuh banyak. Kayak pertama misalnya kayak bikin bakso kuah. Oh bakso kuah tuh lebih ribet. Pertama bakso kuah itu adalah kita bikin adonan bakso, of course kan. Baksonya nggak mungkin beli dong. Kalau beli semua orang bisa. Iya, bakso bilang ada gampang kan? Nggak mungkin. Itu gampang ya. Jadi baksonya itu bikin sendiri kan. Gimana cara bikin bakso yang kenyal? Belum tentu lagi banyak orang bikin bakso benyek gitu. Aku kasih tahu tipsnya gimana bikin bakso yang bagus, gimana bikin udah kenyal, terus bikin kuahnya. Bikin kuahnya yang enak kayak gimana. Belum lagi kalau bakso diisi kan PR banget, satu-satu dipencet-pencet masukin gitu. Nah udah gitu belum dikasih ganti gitu. Jadi banyak banget stepnya, kayak bikin bakso, ngerebus bakso, bikin bumbu, numis bumbu, nyampurin bakso sama bumbu, plating. Itu ribet ya sebenarnya. Kalau misalnya masaknya langsung nggak tanpa kamera tuh kayak gampang sih. Ya. Cuman gitu. Kalau misalnya itu kan iya benar kayak gitu. Cuman kalau misalnya kan aku nggak pernah, aku pemula banget nih yang kayak masak tuh sama sekali nggak pernah gitu. Kira-kira kalau misalnya mau ngajarin aku masak, apa menu yang menurut Kak Firhan oke deh gitu, kayaknya bisa. Aku mau bikinin apa ya? Mau ngajarin aku gitu. Kamu lebih suka Indonesia atau? Aku semuanya oke. Oke kan? Aku mau bikin nasi goreng deh. Mie goreng. Mie goreng. Kamu coba mie goreng buatan aku sih. Mie goreng. Wah itu enak banget. Sip. Itu mie gorengnya tuh kayak yang best lah pokoknya aku bisa bilang. Mie goreng, oke. Cuma aku tuh pernah masak mie goreng ya Kak. Ini aku cerita dulu. Aku pernah masak mie goreng sama teman-teman aku nih. Cuman mie-nya patah-patah Kak. Oh itu kematangan. Kamu pakai mie apa? Mie instan ya? Iya. Bukan mie telur? Mie telur. Oh mie telur, itu kematangan. Oh karena kematangan. Jadi kalau bikin mie goreng tuh aku kasih tau ya, bikin mie goreng itu paling enak tuh pakai mie telur. Habis mie telur rebus aja kematangan. Rebusnya itu jangan sampai banyak, kayak cukup mereka bisa terurai. Dari sudah mereka bisa terurai, kamu angkat langsung masih panas-panas, kamu kasih kecap di darat. Kalau kita nyebutnya, kalau aku nyebutnya marinasinya di darat. Jadi jangan. Itu gimana maksudnya? Jadi angkat mie, jebret, taruh mangkok masih anget kan, masih kebul, kasih kecap sama saus tiram. Aduk, jadi ketika mie itu dingin, dia udah nyerap semua bumbunya. Warnanya jauh lebih cantik. Udah gitu tumis bumbu, masukin minyak, aduknya bentar aja. Kenapa bisa putus-putus juga? Bisa juga orang pakai apa sih namanya, sodet, spatulanya itu yang pertama yang besi. Terus ya model tuh yang flat gini. Iya. Jadi kepotong-potong.
Yes, kayak gitu. Pinter gak sih gue? Parah Oh kan? ya benar, makanya jadi chef. Kalau pinter nyanyi gue idol nanti. Betul. Cuman kalau dapat Aduh, ya Allah. kalau bikin konten nih Kak, gimana cara dapat inspirasi sih buat kayak oh hari ini bikin dish ini deh, besok bikin ini. Inspirasi itu biasanya pertama dari konten-konten yang viral. Oke. Jadi konten-konten yang viral tuh kayak biasa dong di FYP itu kayak oh ini konten viral nih kayaknya enak nih. Oke, satu. Kedua kalau nggak masakan mamaku. Banyak tau aku tuh masakan. Ih mama masak ini kayak misalnya salah satunya rebon petai Cina. Oh oke. Mamaku tuh sering banget bikin itu dan aku suka banget. Jadi aku kayak recreate itu dan resepnya aku nggak tahu. Jadi cuma mama aku doang tahu kayak Mah, apa resepnya? Jadi aku liatin sambil aku catetin menunya. Karena aku tuh kalau dikasih resep, bener aku catet. Jadi kayak misalnya garamnya sekian, ini sekian, biar rasa itu mereka sama. Karena banyak banget, apalagi konten kreator yang nulis resepnya kayak asal aja. Jadi pas kasihan nanti yang nge-create itu malah jadi anjlok. Iya, jadi beda jadi ya. beda kayak gitu. Oh, oke. Cuman kalau misalnya masak nih, kan kakak maksudnya konten masak, terus kerjaan maksudnya ya chef gitu. Kalau buat sendiri nih, masih suka masak gak sih? Gimana ya? Aku tuh kalau buat sendiri seringnya beli sih. Kenapa? Aku seringnya beli karena gini, kerjaan aku masak. Iya. Kadang orang rumah kalau mau dimasakin ya aku masakin gitu kan. Aku bukan tipe kalau orang kalau masak tuh kenyang enggak kok. Aku tetap makan bisa kok. Iya. Cuma kalau pas udah kayak buat hari-hari tuh aku kayak udah capek aja otak aku. Sama masakan tuh kayak aing muak gitunya kayak kalau orang Sunda teh kayak capek gitu. Capek. Ya, akhirnya aku seringnya kayak beli. Kalau enggak masak-masakan konten-konten sebelumnya aku dingin-dinginin, aku panas-panasin lagi. Oh iya. Cuma itu ya relate sih. Iya kan, bener kan, kayak gitu sih aku. Oh, cuma kalau makan picky nggak sih Kak? Aku enggak. Oh enggak. Aku bisa makan tuh kalau emang suka yaudah itu terus. Aku paling suka ayam geprek. Ayam geprek. Iya udah bisa. Aku tuh kalau dikasih seminggu ayam geprek gak ada masalah. Oh enggak bosen? Gak bosenan orangnya. Kalau kerjaan ya bosen sih. Tapi kalau makan aku gak pernah bosan. Apapun aku makan. Kalau makan jadi nggak pemilih lah ya. Betul. Berarti kalau masak ya maksudnya kalau nggak kerjaan, kalau misalnya ini ya udahlah nggak usah masak. Yes, betul. Cuma ada tantangan tersendiri nggak sih Kak jadi seorang konten kreator masak? Tantangannya itu paling adalah gimana caranya masakan kita itu bisa terdeliver dengan baik ke ya penontonnya. Kayak misalnya pertama kalau di masakan itu yang aku pikirkan adalah gimana angle-angle makanan tersebut gitu kan, detailnya kayak tanpa orang nyobain masakan aku, orang tuh bisa kayak oh ini masakan enak. Itu yang paling susah. Pasti kita sering lihat kan beberapa konten kreator tuh banyak, cuma kayak masaknya ada yang tidak mendetail gitu, nge-share atau apa. Jadi kayak ya udah. Jadi kalau nggak mendetail jatuhnya seperti entertainer. Kayak entertain, cuma nonton cuma entertain. Karena orang ngeliat masak itu pasti orang membutuhkan yang namanya resepi, yang butuh yang namanya detail dari setiap masakan gitu. Itu yang aku pikirin. Dan aku udah banyak uji coba kayak ternyata ya itu benar-benar detailnya dari masakan yang paling susah sebenarnya. Ya karena maksudnya supaya mereka juga nggak cuma nonton enak, tapi kayak ada willingness buat mereka mau coba juga. Buat coba masak ya. Betul. Oke deh, berhubung aku tuh nggak bisa masak dan aku kayak saya pengen banget belajar masak sih Kak sebenarnya. Dan ini udah jadi salah satu goals aku dan resolusi aku setiap tahunnya untuk belajar masak. Yes. Jadi aku mau membahas fakta atau mitos dari masak gitu Kak. Supaya siapa tahu aku jadi bisa masak gitu siapa tahu ya. Ya, ini aku mau tanya ya Kak ya. Fakta atau mitos nih? Apa tuh? Kalau daging ayam yang putih itu artinya mateng. Ayam putih? Jadi kalau udah dimasak, ayamnya tuh kan kalau ayam awalnya warnanya kan pink gitu kan? Pink ya. Terus kalau udah putih tuh sebenarnya udah matang atau? Matang. Fakta itu. Itu fakta? Itu fakta. Karena kan kalau matang ya jadi putih, full putih ya, udah semua putihnya ya, bukan tiba-tiba ada yang slightly transparan enggak. Itu fakta. Jadi as long as semua udah putih berarti it's cooked. Udah matang, jangan sampai overcook. Dan kalau masak daging ayam tuh harus fully cooked ya kan? Yes, betul. Kalau enggak salmonella. Oh ya, kalau daging sapi it's okay. It's okay. Itu satu fakta bahwa kalau megang cabai lama, tangan bisa cacabeun. Fakta eta teh. Oh iya. Kamu tahu? Wah, itu Cel. Megang cabai ini. Abis megang cabai lu ke toilet. Wassalamualaikum, Cel. Oh iya. Kalau kamu mungkin nggak pernah megang cabai sebanyak itu ya. Jadi kalau abis makan sambal aja nih, lu ke toilet nih, lu cebok. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gue langsung kayak anjrit, ayo ngapain tadi gitu rasanya. Oh iya. Yes. Kalau aku tuh pernahnya pegang mata, itu juga sama kayak gitu. banget. Iya, padahal udah cuci tangan kan? Iya kayak gitu. Itu namanya cabean. Terus caranya tau gak gimana biar nggak kecabean?
sebelum motong cabe, sebelum pokoknya ngaduk cabe, ya? megang cabe, balut tangannya pakai minyak. Balut tangan pakai minyak, gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Karena itu jadi dia ngelindungin tangan kita kan, kayak ya dia ngasih pelindungan, dia gampang kecabean. Oh gitu. Yes. Apalagi bagian sini-sini kan sering banget. Ini ya. Yes. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi kalau motong cabai juga biasa pakai minyak sedikit aja. Oh, oke. Oke, next mitos atau fakta. Bener nggak kalau marinasi daging bikin daging jadi lembut? Marinasi daging jadi lembut. Benar. Tapi tergantung marinasinya dulu pakai apa ya. Kalau marinasinya pakai nanas ya enggak sih, nanas gue nggak saranin sih, bisa hancur. Kalau misalnya marinasinya pakai sesuatu yang bisa melembutkan ya benar. Tapi kalau cuma marinasi cuma garam sama lada ya enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau misalnya nanas tuh soalnya ada enzimnya, betul nggak? Enzim, bener, enzim papain. Jadi enzim papain itu bisa nge-breakdown si serat-serat dagingnya ya. Cuma jatuhnya nanti kayak bubur. Oh, jadi bener-bener hancur. Bisa Cuman banget. kalau bentar doang nggak apa-apa atau gimana? Bentar doang is okay, tapi bagian luarnya pasti hancur. Satu, bagian luarnya hancur dan rasanya itu bakal tasteless. Oh, jadi also the flavor juga. Yes, kalau mau pakai di nanas itu bromalin, bukan papain. Kalau paling bagus pakai papain. Papain itu di pepaya. Papaya. Yes. Papaya itu berarti nggak apa-apa. Yes, nggak apa-apa, itu masih kayak aman lah. Makanya orang banyak yang ngebungkus daging buat sate itu pakai daun papaya. Oh, ya. Oke, next mitos atau fakta. Mitos atau fakta, nambahin garam waktu rebus telur itu jadi gampang buka kulit telurnya? Enggak, itu mitos. Oh, mitos. Itu mitos sih, aku udah pernah coba. Gampang kulit telur itu gimana telurnya? Balik lagi, demi Tuhan, aku baru bikin konten, aku sebel banget sampai ngamuk. Jadi telur yang fresh itu malah lebih sulit dibukanya dibanding telur yang nggak fresh. Suka kan rebus telur, tapi susah banget karena nempel-nempel. Jadi gini, jadi kalau telur yang fresh itu ya, kulit arinya itu dia masih nempel, masih bagus banget. Jadi kalau misalnya kayak udah 3 hari, udah 5 hari, 6 hari di kulkas atau udah udah di luar, dia lebih mudah. Dan ngupasnya adalah harus keadaan dingin, fully dingin. Fully dingin. Yes. Cuma cara bedain telur yang fresh sama enggak gimana sih? Nah itu dia. Itu gue juga sampai sekarang nggak tahu. Oh, Biasanya ada di packagingnya. Oh itu doang ya. Soalnya ada yang katanya sama water atau enggak ya? Oh kalau itu yang rusak. Oh rusak. Kalau yang rusak iya dia kayak kamu kocok aja dia bakal plok. Oh kalau itu udah rusak. Itu pasti rusak. Udah kayak kalau rusaknya itu kuningnya biasanya kalau dibuka dia pecah langsung. Belum busuk sih, cuman itu udah rusak. Mau fokus dimasak atau mau coba hal lain nih? Aku nextnya mau coba nyanyi mungkin? Oh enggak, aku kalau nyanyi itu ya suara aku jelek banget ya. Masa sih? Kayak iya bener, kasihan aku yang dengar. Jadi lebih baik aku kayak fokus masak aja fokus sih. Fokus masak aja, gitu. Ya masak dan maksudnya content creating masak ya. Betul, kayak situ Oke, thank you so much. Thank you so much. Jangan bosan-bosan datang ke podcast enggak aku dong, ya. 10 kali juga nggak apa-apa. Mungkin next kita bisa konten masak bareng kali ya? Boleh banget. Boleh banget ya, tolong dong, tolong konten ya. Masak ya, masak thank you so much, Kak. Sama-sama, aku juga thank you so much. Thank you so much udah nonton podcast aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. And I'll see you guys next time. Bye!